Panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Dewan Juri dan juga para panitia lomba yang kami hormati. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang kami beri judul POC, pemanfaatan kombinasi limbah padat organik dan juga cair organik dalam pertumbuhan dan juga penyuburan tumbuhan di lingkungan Abiasema. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Nana Paramita Dewi. Perkenalkan, nama saya Nilun Madia Nugraha Widya Cisdana. Perkenalkan, nama saya Ika De Arsono. Baik, langsung saja kami mulai pembahasan. Baik, dimulai dari saya. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 yang terdiri dari 4 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dimulai dari latar belakang. Sebagian besar masyarakat di sini masih sangat bergantung kepada yang namanya pupuk anorganik subsidi dan pupuk kimia. Perlu diketahui bahwa penggunaan pupuk anorganik subsidi dan pupuk kimia yang berlebihan dalam jangka waktu yang panjang dapat mencemari tanah. Memang penggunaan pupuk kimia seperti urea dan ponska dapat meningkatkan produktivitas tanaman, namun penggunaan berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan pada tanah. Tanah menjadi kekurangan unsur hara, tanah menjadi kering, kurang mampu menyimpan air, dan pH yang menjadi asam. Dengan ini kami ingin menunjukkan kepada masyarakat untuk menggunakan POC atau pupuk organik cair sebagai solusinya. POC atau pupuk organik cair dapat dihasilkan dari bahan-bahan organik seperti limbah ternak, limbah tanaman, dan limbah dapur melalui fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Dengan adanya POC atau pupuk organik cair diharapkan dapat meningkatkan unsur hara pada tanah. Jadi tanaman dapat tumbuh dengan baik dan dapat menghasilkan panen yang berkualitas. Untuk rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana cara menghadapi limbah cair dan padat domestik yang ada agar lebih bermanfaat dan dapat mengatasi tantangan global saat ini. 2. Bagaimana efektivitas penggunaan limbah padat dan cair untuk pembuatan pupuk organik cair menggantikan pestisida dalam sektor pertanian ramah lingkungan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah 1. Pengaruh pemberian POC. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik cair dari limbah padat dan cair pada tanaman. 2. Efektivitas penggunaan limbah. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan limbah padat dan cair untuk pembuatan pupuk organik cair menggantikan pestisida dalam sektor pertanian ramah lingkungan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, kegunaan untuk masyarakat. Untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penggunaan pupuk organik cair dengan memanfaatkan limbah padat dan cair yang dapat menjadi produk yang bernilai tinggi dan bermanfaat. Baik, itu presentasi bab 1 dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada bab 2 tinjauan pustaka kali ini akan memaparkan 3 poin penting, yaitu diantaranya yang pertama, pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah pupuk organik dalam bentuk cair yang dibuat melalui proses fermentasi oleh mikroorganisme dan menggunakan bahan limbah organik.
Menurut Marsi tahun 2014, pupuk organik cair memiliki banyak manfaat dalam memperbaiki kesuburan tanah, antara lain dapat menjadi sumber hara yang cukup lengkap seperti natrium, kalsium, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, serta hara mikro dalam jumlah yang tidak tentu dan relatif kecil. Pupuk organik cair memiliki manfaat lain diantaranya yaitu dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun dan dapat meningkatkan figur tanaman sehingga tanaman menjadi lebih kuat dan kokoh. Yang kedua yaitu limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang mengandung senyawa-senyawa organik yang tersusun oleh unsur-unsur seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Limbah organik yang dapat terurai melalui proses biologi mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, potongan kayu, dan daun-daunan kering, dan lain sebagainya. Menurut Latifah tahun 2011, limbah organik dapat mengalami pelapukan atau dekomposisi dan terurai menjadi bahan kecil dan berbau. Yang ketiga ada MOL atau mikroorganisme lokal. Menurut Mulyati tahun 2014, MOL adalah larutan hasil fermentasi bahan-bahan alami yang disukai sebagai media hidup dan berkembangnya mikroorganisme. MOL berperan sebagai dekomposer, mempercepat proses penguraian senyawa-senyawa organik dan mempercepat pematangan pupuk. Di dalam MOL sendiri terkandung beberapa jenis mikroorganisme. Salah satunya yaitu Lactobacillus sp dan Bacillus sp. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dilanjutkan dengan bab 3 metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang kami gunakan untuk mendukung karya tulis ini yaitu dengan metode penelitian studi literatur dan juga metode penelitian eksperimen. Ditampilkan diagram alir mengenai konsep yang diteliti, dimulai dari studi literatur dan juga survei, dan dilanjutkan dengan pengumpulan data-data mengenai limbah organik yang digunakan untuk mendukung percobaan pengolahan limbah organik menjadi POC yang bermanfaat bagi tanaman. Dan yang kelima yaitu proses pengujian dan juga analisa data. Data dianalisis secara deskriptif untuk dapat ditarik kesimpulannya. Wujud implementasi dari metodologi penelitian tersebut yaitu dengan pembuatan POC. Pembuatan POC dimulai dengan pembuatan MOL terlebih dahulu. MOL dapat dibuat secara sederhana dengan bahan tapai ketan, air cucian beras, dan juga larutan gula merah. Bahan tersebut dijadikan satu untuk kemudian difermentasikan selama 5 hari dengan proses fermentasi secara aerob, yaitu dengan menggunakan bantuan udara. Dan untuk bahan yang digunakan untuk membuat POC sendiri yaitu dengan menyiapkan buah dan juga sayuran yang sudah tidak layak konsumsi, limbah cair pemindahan, dan bahan pendukung berupa air kelapa, larutan molase atau larutan gula merah, dan juga MOL. MOL digunakan sebagai pengganti EM4. Bahan yang sudah disiapkan tersebut kemudian dicampurkan menjadi satu. Namun pupuk belum siap digunakan setelah tahap tersebut. Selanjutnya larutan tersebut harus difermentasikan minimal 21 hari sebelum dapat digunakan. Proses fermentasi dilakukan secara anaerob, yaitu tanpa memerlukan bantuan udara ataupun oksigen. Selama 21 difermentasikan, ciri-ciri POC yang telah berhasil yaitu POC berubah warna menjadi coklat kekuningan, tidak memiliki belatu, dan tidak menimbulkan bau busuk. Sebelum pengaplikasian POC dilakukan pada tanaman, kami melakukan pengujian terlebih dahulu. Pengujian kami fokuskan terlebih dahulu pada pengujian pH POC, dan kemudian akan dilakukan uji dengan pemeliharaan pemberian POC pada tanaman. Bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengujian pH POC didapatkan angka 4, di mana menurut standar SNI tahun 2011, standar pH pupuk cair yang baik digunakan pada tanaman yaitu berkisar antara 4 sampai dengan 9. Dan kemudian setelah pH dinyatakan aman, kami melakukan pengujian pengaplikasian POC terhadap tanaman pancar air. Masa pengaplikasian POC kami tentukan selama 1 minggu, di mana pada tahapan tersebut terdapat 2 tanaman pancar air yang akan diberikan POC dan satunya tidak diberikan POC untuk dapat membandingkan perbedaan pertumbuhannya. Selama 1 minggu masa pemeliharaan tanaman, didapatkan data-data sebagai berikut.
Data-data tersebut kemudian kami analisis secara deskriptif. Dapat dilihat perbedaannya, yang dilihat dari perbedaan tinggi tanaman, lebar daun, dan juga diameter batang dari tanaman pacar air, bahwa tanaman pacar air yang tidak diberikan POC, pertumbuhannya relatif lambat dibandingkan dengan tanaman yang diberikan POC. Hal ini dikarenakan tanaman tersebut tidak cukup unsur hara dan juga nutrisi yang seharusnya didapatkan dari POC yang kami buat tersebut. Dikatakan juga dari studi literatur bahwa POC mengandung unsur hara makro yang cukup seperti natrium, fosfor, dan juga kalium yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Berdasarkan hasil studi literatur dan percobaan yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemberodakan limbah, khususnya limbah organik domestik atau rumah tangga, dan limbah organik yang dihasilkan dari industri pemilangan rumahan di area semal, yaitu dengan mengolahnya lebih lanjut menjadi pupuk organik atau yang dikenal dengan POC. Hasil uji pH menunjukkan 4, artinya pupuk aman bagi tanaman sesuai dengan standar SNI tahun 2011 antara 4-9 dan dapat digunakan untuk tanaman. Dalam uji efektivitas pupuk organik cair pada tanaman pacar air juga menunjukkan titik terang. Pada perlakuan pertama tanpa POC, pertumbuhan tanaman lebih lambat daripada tanaman dengan pengaplikasian POC. Pertumbuhan tanaman berbeda karena didukung oleh pemenuhan unsur hara yang didapat tanaman dari POC. Baik, sekian dari presentasi dari tim kami. Maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.